Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati dan bikin mikir, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Jam dinding di ruang makan menunjukkan pukul 6:15. Di luar, langit belum sepenuhnya terang. Udara masih menyimpan sisa-sisa dingin malam. Rara berdiri di depan kompor, membalik telur dadar dengan gerakan lambat. Aroma nasi hangat, telur, dan kecap manis menyelimuti dapur kecil mereka yang sederhana namun bersih. "Mas, sarapannya jadi," ucap Rara sambil membenahi piring di meja. Dimas keluar dari kamar dengan kemeja putih dan celana bahan abu-abu. Rambutnya masih setengah basah. Sisiran cepat tapi rapi. Ia tidak langsung duduk, malah meraih ponselnya di sofa dan mengetik sesuatu dengan cepat. "Kamu semalam tidur jam berapa?" tanya Rara sambil menuangkan teh ke cangkir. "Jam 2. Ada laporan yang harus dikirim pagi ini," jawab Dimas tanpa menatapnya. Rara mengangguk kecil. Ia tidak ingin memulai pagi dengan keluhan. Ia tahu pekerjaan Dimas sedang banyak. Tapi ia juga tahu, akhir-akhir ini Dimas lebih sering membawa pulang lelah daripada cerita. Mereka makan dalam diam. Suara sendok mengenai piring terdengar lebih jelas dari biasanya. Rara menatap wajah Dimas sekilas. Ada kantung mata yang mulai terlihat. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Jauh. Seperti seseorang yang duduk di hadapannya. Tapi pikirannya entah di mana. "Jangan lupa makan siang nanti ya," kata Rara pelan. Dimas mengangguk, cepat sekali, lalu melihat jam tangannya. "Aku jalan dulu," ucapnya sambil mencium kening Rara sekilas. Pintu tertutup. Suara langkah kaki menjauh. Lalu hening. Rara berdiri di dekat jendela, memperhatikan Dimas yang berjalan cepat ke arah halte. Ia membawa tas kerja hitam yang sama seperti biasanya. Tapi entah kenapa, sejak beberapa minggu ini, hati Rara selalu merasa tak tenang setiap kali Dimas pergi. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena ia merasa sudah mulai tak mengenal siapa yang pulang ke rumah setiap malam. Hari itu, Rara mencoba menyibukkan diri. Ia duduk di depan laptop, membuka draft naskah yang belum selesai. Ia mengetik beberapa kalimat, lalu berhenti. Mengetik lagi, lalu menghapusnya. Konsentrasinya buyar. Ia membuka galeri foto di ponsel. Foto pernikahan mereka 3 tahun lalu. Rara mengenakan kebaya putih dengan riasan sederhana. Dimas tersenyum lebar, memeluknya dengan 2 tangan. Mereka tampak bahagia. Tampak, karena kebahagiaan ternyata bisa berubah tanpa suara. Notifikasi pesan masuk. Sebuah grup keluarga mengirim meme lucu. Lalu satu dari teman lama bertanya kabar. Tapi tidak ada pesan dari Dimas. Tidak satu pun. Dulu, Dimas sering mengirim pesan acak. Fotokopi pagi, komentar soal proyek kantor, atau sekadar, lagi kangen. Sekarang, layar ponsel Rara lebih sering kosong. Ia pernah mencoba memulai. Tapi balasan Dimas selalu singkat. "Lagi rapat. Nanti aku hubungi." Capek. Kata-kata yang makin lama makin terasa seperti tembok. Menjelang sore, hujan turun. Petir menyambar sesekali. Rara menutup jendela dan menyalakan lampu ruang tamu. Ia membuat 2 cangkir teh. Satu untuk dirinya, satu untuk Dimas. Waktu menunjukkan pukul 7 malam ketika pintu depan terbuka. Dimas masuk dengan langkah cepat. Bajunya agak kusut, dan wajahnya tampak lesu. Tapi anehnya, ada aroma berbeda. Parfum. Bukan yang biasa ia pakai. Lebih manis. Lebih feminim. "Kok enggak pakai payung?" tanya Rara. "Lupa," jawab Dimas singkat. Ia langsung masuk ke kamar mandi. Rara berdiri mematung. Ia tahu benar aroma itu bukan milik Dimas. Ia tak pernah mencium wangi seperti itu sebelumnya. Bukan miliknya. Bukan milik siapapun di rumah ini. Setelah makan malam, Dimas lebih banyak diam. Ia duduk di sofa,
memandangi layar ponsel. Rara mencoba membuka obrolan, tapi jawabannya pendek dan sambil lalu. Malam itu, sebelum tidur, Rara terjaga lebih lama. Ia menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara napas Dimas yang teratur di sebelahnya. Ada pertanyaan yang menari-nari di kepalanya. Tapi ia belum siap mencari jawaban. Karena sebagian dari dirinya masih ingin percaya bahwa semua ini hanya kelelahan. Bahwa cinta mereka masih utuh. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang sedang pergi, pelan-pelan. Pagi berikutnya, Dimas kembali berangkat dengan tergesa. Kali ini tanpa sarapan, tanpa pamit. Hanya suara pintu tertutup cepat. Seolah ada dunia di luar rumah yang lebih penting dari yang ia tinggalkan di dalam. Rara hanya berdiri di dapur, menatap piring kosong yang sudah ia tata sejak tadi. Roti panggang dingin, telur orak-arik yang mulai kaku, teh melambat uapnya. Ia tidak ingin menangis, tapi ada perasaan mengganjal, seperti menelan batu kerikil dalam diam. Pukul 10 pagi, Rara mencoba mengalihkan diri. Ia membuka laptop dan mulai mengerjakan artikel. Tapi jari-jarinya berhenti di tengah paragraf kedua. Pikirannya bukan pada tulisan, melainkan pada parfum malam kemarin. Ia mencium aromanya sekali lagi, bukan di baju, tapi di memori yang menolak pergi. Ia mengambil ponsel, regu, tapi lalu membuka tab pesan, dan mengetik cepat. "Kamu pakai parfum baru ya, Mas?" Dikem. 3 jam berlalu. Tidak ada balasan. Sore harinya, Rara memutuskan pergi keluar. Ia butuh udara. Butuh mengurai sesak di dada. Ia berjalan menyusuri trotoar kota, hingga tanpa sadar sampai di dekat gedung tempat Dimas bekerja. Ia tidak punya niat memata-matai. Tapi ada dorongan dari dalam yang tak bisa ia tolak. Ia berdiri di seberang gedung, menatap lobi yang sibuk. Lalu, ia melihat Dimas bersama seorang perempuan. Mereka berdiri cukup dekat. Perempuan itu tertawa kecil, menyentuh lengan Dimas dengan gerakan yang terlalu akrab untuk disebut profesional. Dimas tidak terlihat terganggu, bahkan membalas senyuman itu dengan cara yang tak pernah lagi ia berikan pada Rara. Rara mundur 1 langkah, seperti tertampar angin. Ia menunduk, menahan napas, lalu berbalik arah. Malam itu, Rara tidak bertanya. Ia tidak menyinggung apa-apa. Tapi ia memperhatikan. Dimas pulang lebih malam dari biasanya. Kemejanya rapi. Tapi dadanya tercium lagi aroma yang sama. Aroma manis yang menyusup seperti racun. Ia tidak memberi penjelasan. Hanya berkata, "Banyak rapat mendadak." Rara hanya mengangguk. Tapi dalam diam, ia tahu. Kalimat itu hanya tirai tipis untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. Keesokan harinya, Rara memberanikan diri membuka percakapan lama di antara mereka. Ia membuka galeri ponsel. Foto-foto mereka berdua sudah lama tidak bertambah. Terakhir kali mereka swafoto bersama adalah 5 bulan lalu, di taman kota, ketika Dimas masih sering menggenggam tangannya. Ia menggeser-geser layar, lalu berhenti di satu foto. Foto sepatu Dimas. Sepasang sneakers putih yang ia beli sendiri dengan bonus akhir tahun. Lalu ia membuka galeri lagi, tapi kali ini di akun media sosial Dimas, yang tanpa sadar terbuka di laptopnya minggu lalu saat mereka bertukar tempat kerja. Dan di situ, ia menemukan potongan gambar. Potongan kecil. Sepatu yang sama, tapi bukan di kaki Dimas. Foto itu tidak diunggah, tapi ada di galeri. Sepasang kaki perempuan, mengenakan sneakers putih, mirip milik Dimas, berdiri di balkon kafe, dengan caption, "Hari ini manis sekali." Rara tidak tahu siapa perempuan itu. Tapi ia tahu, bukan dirinya. Dan itu cukup. Malamnya, ketika Dimas pulang, Rara masih menunggunya di ruang tamu. Tidak ada makan malam. Tidak ada senyum. Dimas mengangkat alis, sedikit heran. "Kamu nggak tidur?" Rara menatapnya, tenang tapi menusuk. "Kita bisa bicara." Dimas tampak ragu. Ia melepas tas, duduk pelan di seberangnya. Ruangan sunyi, hanya suara kipas angin yang berputar lambat.
Kalau kamu lagi suka sama orang lain, bilang saja. Dimas terdiam. Wajahnya berubah. Tidak marah, tidak juga terkejut. Hanya diam. Rara terus menatap matanya. Aku lihat kamu sama perempuan di kantor. Lanjutnya. Dan aku tahu itu bukan cuma teman kerja biasa. Dimas menarik napas panjang. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Katanya akhirnya. Tapi, iya. Aku dekat sama seseorang. Rara menunduk. Napasnya berat. Tapi matanya kering. Namanya Siska. Lanjut Dimas. Dia baru masuk 2 bulan. Kita sering satu tim. Rara menggenggam tangannya sendiri. Sudah sejauh apa? Tanyanya pelan. Dimas tidak menjawab. Tapi diamnya adalah jawaban yang paling menyakitkan. Malam itu, Rara tidur di sofa. Ia tak sanggup berbagi ranjang dengan seseorang yang membawa luka pulang ke dalam rumah. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, rumah itu terasa benar-benar asing. Pagi itu, matahari menembus tirai jendela ruang tamu. Rara membuka mata pelan. Lehernya pegal karena tidur di sofa semalaman. Ia menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Di meja kecil dekatnya, segelas air setengah penuh dan sisa air mata semalam masih tersisa di pipi. Dari kamar terdengar suara langkah kaki. Dimas muncul dengan baju rapi seperti biasa. Tapi kali ini tanpa percakapan, tanpa sapaan. Ia hanya menatap Rara sekilas, lalu melangkah menuju pintu. Tak ada yang bicara. Tak ada yang mencoba menyelamatkan pagi itu. Begitu pintu tertutup, Rara menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rumah ini dulu tempat yang ia sebut aman. Kini hanya dinding dan langit-langit yang menyimpan sunyi. Hari itu, Rara tidak menyentuh laptopnya. Ia duduk di meja makan, mencatat sesuatu di buku kecil. Hal-hal kecil yang ia rasa perlu ia ingat. Tentang tanggal-tanggal ketika Dimas mulai pulang lebih malam. Tentang aroma parfum asing. Tentang tangisan dalam kamar mandi. Ia menulis, bukan untuk membalas, tapi agar tidak lupa bahwa semua ini nyata. Luka yang tidak terlihat, tapi terasa di dada setiap kali ia menarik napas. Sore harinya, Rara mengunjungi teman lamanya, Nessa, yang membuka studio lukis kecil di gang belakang. Rara belum pernah menceritakan masalah rumah tangganya pada siapapun. Tapi hari itu, mulutnya terbuka tanpa rencana. Dia selingkuh, ucapnya lirih. Nessa meletakkan kuas. Wajahnya menegang. Sudah sejak kapan? Rara menggeleng pelan. Entah. Tapi cukup lama untuk membuatku merasa bukan lagi istrinya. Nessa menatap mata sahabatnya. Kamu mau tetap bertahan? Pertanyaan itu seperti batu yang jatuh ke kolam tenang. Rara tidak menjawab. Karena ia pun belum tahu. Ia tidak ingin menyerah begitu saja. Tapi juga tidak bisa hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Malam itu, Dimas pulang lebih awal. Ia membawa kantong plastik berisi makanan dari restoran favorit mereka. Tapi Rara hanya duduk di ruang tamu, tidak bergeming. Kita bisa makan bareng? Tanya Dimas dengan suara yang mencoba terdengar tenang. Rara menatapnya. Kamu pikir makanan bisa menyembuhkan luka seperti ini? Dimas menunduk. Aku tahu aku salah. Tapi aku bingung. Aku kehilangan arah. Aku nggak tahu kenapa. Tiba-tiba semua terasa kosong. Rara berdiri. Kamu merasa kosong, lalu mengisinya dengan perempuan lain. Dimas tidak menjawab. Kalau kamu memang sudah nggak cinta lagi, Mas, katakan saja. Jangan pura-pura menyesal hanya karena kamu ketahuan. Dimas menatap Rara. Matanya merah, tapi bukan karena menangis. Lebih karena bingung harus berdiri di sisi mana dari hatinya sendiri. Aku masih cinta, ucapnya lirih. Rara menoleh, lalu melangkah ke kamar. Dimas berdiri di ruang tamu, memegang 2 bungkus nasi hangat yang kini terasa sangat dingin di tangannya. Keesokan harinya, Rara memberanikan diri membuka lemari pakaian. Ia mengeluarkan koper kecil. Bukan untuk pergi, tapi untuk mengingatkan dirinya bahwa ia bisa, jika harus. Ia menatap pakaian-pakaian dalam lemari. Baju-baju pernikahan.
jaket yang pernah ia pinjam dari Dimas saat kedinginan. Semuanya terasa seperti sisa-sisa masa lalu yang tidak lagi ia kenali. Ponselnya berdering. Pesan dari Dimas. Pulang telat. Lembur. Kata yang dulu berarti kesibukan. Kini hanya terdengar seperti alasan lain untuk tidak pulang tepat waktu. Pukul 10 malam. Rumah itu gelap. Rara duduk di balkon, menyelimuti diri dengan syal tipis. Angin malam bertiup pelan. Lalu suara motor berhenti di depan pagar. Dimas turun, diantar oleh ojek online. Ia masuk pelan, membuka sepatu tanpa suara. Tapi ia lupa satu hal, matanya. Matanya tidak pernah bisa berbohong. Dan Rara tahu bahwa Dimas baru pulang dari tempat yang bukan kantor. Pagi itu, Rara bangun lebih dulu. Ia tidak menyiapkan sarapan, tidak menuangkan teh ke cangkir. Tidak berdiri di ambang pintu seperti biasanya. Ia hanya duduk di ruang makan, diam, menatap meja kosong. Dimas keluar dari kamar dengan kemeja yang sudah disetrika. Ia tampak ragu, seperti menanti sesuatu. Mungkin tatapan, mungkin kalimat pamit. Tapi Rara tidak memberi apapun. Ia hanya menunduk, membuka buku catatannya, mencoret satu kalimat. "Ra," ucap Dimas pelan. Rara tidak menoleh. Dimas menarik napas dalam, lalu melangkah pergi. Pintu tertutup. Tidak ada suara langkah yang tergesa. Tidak ada kecupan di kening. Hanya senyap. Siang hari, Rara pergi ke toko percetakan kecil di jalan raya. Ia mencetak satu naskah novel pendek yang ia tulis diam-diam selama 2 bulan terakhir. Naskah yang terinspirasi dari kisahnya sendiri. Tentang perempuan yang berjuang mempertahankan rumah yang mulai retak, meski yang lain sudah lebih dulu menyerah. Judulnya, Yang Tak Diucapkan Tapi Terasa. Ia memeluk bundel kertas itu erat-erat. Seolah itu satu-satunya bukti bahwa ia masih punya suara di tengah bisu hubungan yang membunuh perasaan. Sore menjelang malam, Dimas pulang lebih awal. Wajahnya tampak letih, tapi ada sesuatu di tangannya. Sebuah kotak kecil berbungkus kertas emas. Rara menatapnya dari ruang tamu. "Aku bawa sesuatu," kata Dimas. Suaranya nyaris ragu. Rara tidak bergeming. Dimas meletakkan kotak itu di atas meja. "Kalau kamu mau buka nanti, terserah. Aku cuma ingin kamu tahu kalau aku masih mau memperbaiki semuanya." Rara mendekat, menatap kotak itu sejenak, lalu membukanya perlahan. Di dalamnya, selembar tiket perjalanan ke tempat yang dulu pernah mereka impikan. Pantai kecil di ujung pulau, tempat Rara pernah bilang ingin melihat matahari terbit berdua. Tapi yang membuatnya tercekat bukanlah tiket itu, melainkan foto kecil yang diselipkan bersama, foto Dimas dan perempuan itu. Tersenyum. Wajah mereka terlalu dekat untuk disebut rekan kerja. Rara menatap Dimas. "Kamu pikir ini cukup?" Dimas terdiam. "Kamu pikir hadiah bisa menambal apa yang sudah kamu sobek sendiri?" Ia menggeleng pelan. "Semua yang kamu bawa pulang bukan lagi cinta, tapi luka, Mas. Dan kamu membungkusnya seolah hadiah." Dimas duduk. Kali ini ia tampak runtuh. Tidak lagi membela diri. Tidak juga menyalahkan keadaan. Ia hanya mengusap wajahnya, pelan dan putus asa. "Waktu itu aku merasa kosong. Semua terasa berjalan seperti rutinitas. Aku butuh sesuatu yang baru, yang beda. Tapi aku salah. Aku kira bisa kembali dan semuanya akan utuh lagi." Rara menatap wajah suaminya. Wajah yang dulu ia cintai tanpa jeda. Tapi kini, setiap garisnya membawa kenangan yang pahit. "Mas, cinta itu bukan benda yang bisa kamu tinggalkan lalu ambil lagi kapan saja. Ia rapuh. Kalau kamu biarkan retak, ia takkan kembali seperti semula." Dimas mengangguk. Matanya merah. "Aku ngerti," bisiknya. Rara berdiri, lalu masuk ke kamar. Ia menutup pintu. Tidak membanting. Tidak mengunci. Tapi jelas bahwa ia butuh jarak. Dan Dimas tahu, jarak itu mungkin tak akan pernah kembali sependek dulu. Malam itu, Rara kembali duduk di balkon. Kali ini membawa naskah yang telah dicetak.
Ia membuka halaman pertama, lalu membaca pelan. Setiap kalimat terasa seperti luka yang berubah jadi kekuatan. Kata demi kata adalah saksi bahwa ia tidak diam, meski tak selalu bicara. Lampu kamar Dimas padam lebih dulu malam itu. Tapi mata Rara belum mau terpejam. Karena dalam diam, ia sedang menata ulang hidup yang telah lama ia biarkan digerogoti harapan yang salah arah. 2 hari setelah malam itu, Rara bangun lebih pagi dari biasanya. Ia mandi, berdandan ringan, mengenakan blus putih dan celana kain krem yang jatuh rapi. Hari ini, ia akan pergi ke sebuah acara pembacaan naskah sastra yang diadakan komunitas penulis lokal. Dimas masih tertidur ketika Rara beranjak keluar rumah. Tak ada catatan ditinggalkan. Tak ada suara sandal yang disengaja berisik. Hanya langkah mantap yang meninggalkan pintu tertutup di belakangnya. Acara diadakan di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Bangunannya bergaya industrial dengan sentuhan hangat dari kayu dan tanaman gantung. Di salah satu sudutnya ada panggung kecil, cukup untuk satu meja dan mikrofon. Rara membaca kutipan dari naskahnya sendiri. Ia tidak menyebut nama siapapun. Tapi setiap kata yang ia ucapkan terasa tajam dan jujur. Dan saat kau pulang membawa luka, aku sadar, rumah ini tak lagi untuk kita. Tapi untukku. Untuk aku yang bertahan terlalu lama di ruang yang perlahan-lahan melenyapkan suaraku sendiri. Beberapa orang bertepuk pelan. Beberapa lainnya menatapnya dengan mata yang mengerti. Di antara penonton, seorang perempuan parubaya menghampiri Rara usai acara dan berkata, "Kamu menyuarakan yang selama ini hanya bisa kami tangisi dalam diam." Rara tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, senyum itu tidak pahit. Sore harinya, Rara pulang ke rumah. Dimas duduk di ruang tamu. Pakaian kerjanya belum diganti. Dasinya masih tergantung longgar di leher. Di depannya, koper Rara terbuka. Tapi tidak berantakan. "Aku lihat tiket itu belum dibatalkan," kata Dimas lirih, tanpa menoleh. "Belum," jawab Rara singkat. "Aku masih berharap kamu mau pergi bersamaku. Sekadar bicara. Sekadar mengerti." Rara duduk di sofa, menjaga jarak. "Mas, aku sudah mendengarkan. Sudah mencoba mengerti. Bahkan sudah memaafkan. Tapi itu tidak berarti aku harus tetap di sini." Dimas menatapnya. Ada air di matanya. Tapi tidak jatuh. "Waktu kita nikah, kamu janji akan pulang membawa cerita, bukan luka," lanjut Rara. Nadanya tenang tapi tajam. "Tapi terlalu sering kamu pulang membawa kebohongan. Dan aku menambalnya dengan doa-doa yang kamu bahkan tak tahu aku panjatkan." Dimas menyandarkan punggung. Tak ada lagi yang bisa ia katakan yang belum terlambat. Malam itu, Rara menata isi kopernya. Ia tidak membawa banyak. Hanya beberapa lembar pakaian, laptop, dan naskah yang sudah ia cetak. Ia berdiri di depan cermin, mengikat rambutnya, lalu menata pantulan dirinya sendiri. Ia tidak terlihat seperti perempuan yang kalah. Tidak juga seperti istri yang kabur dari rumah. Ia hanya perempuan yang akhirnya memilih sembuh, meski harus berjalan sendiri. Dimas berdiri di pintu kamar. "Kamu akan pergi?" tanyanya. Suaranya pecah. Rara menatapnya. "Bukan pergi. Aku hanya tidak ingin menunggu untuk sembuh. Di tempat yang membuatku terus berdarah." Ia mengambil koper. Melewati Dimas. Tidak terburu-buru. Tidak juga ragu. Sebelum membuka pintu, ia menoleh sekali lagi. "Kalau suatu hari kamu merasa sepi, jangan cari aku. Karena kamu pernah punya aku. Dan kamu pilih untuk menyakiti." Pintu terbuka. Angin malam menyapa. Rara melangkah keluar, menuruni anak tangga rumah mereka. Di luar, malam terasa luas. Tapi tidak lagi menakutkan. Ia tahu, langkahnya mungkin belum menuju kebahagiaan penuh. Tapi setidaknya, ia berjalan menjauh dari luka yang dulu ia biarkan tinggal. Dan itu cukup. Untuk sekarang.